Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masuk ke praktikum pertama pada mata kuliah Teknologi Pasca Panen pada materi pematangan buah dengan menggunakan kalsium karbida, CaC2 atau biasa disebut dengan karbid. Dalam budidaya pertanian, hal-hal sedikit apapun yang menyangkut produktivitas harus selalu diperhatikan, khususnya pada komoditi buah-buahan yang berhubungan dengan penanganan pasca panen. Pada buah-buahan, untuk melakukan suatu metode pasca panen yang baik harus diawali dengan proses pemanenan yang terarah. Mutu yang baik diperoleh bila pemanenan hasilnya dilakukan pada tingkat kemasakan yang tepat. Buah-buahan yang diambil pada waktu yang belum saatnya akan menimbulkan mutu dan pematangan yang salah. Begitu pula jika pemungutan buah-buahan yang tertunda dapat mengakibatkan pembusukan. Buah-buahan dipanen pada saat belum matang. Buah dipanen pada tingkat kematangan tertentu dan dengan berbagai pertimbangan pemasaran. Salah satu pertimbangan pemasarannya adalah agar pada saat didistribusikan ke wilayah lain, buah tidak matang di jalan. Jika saat dipanen buah sudah matang, hal tersebut menyebabkan pada saat sampai di tujuan, buah tersebut menjadi rusak karena terlalu matang dan tidak segar. Pematangan buah dengan menggunakan karbid. Penanganan pasca panen pada buah memiliki peranan yang penting dalam menentukan kualitas buah. Tingkat kematangan buah merupakan salah satu acuan dalam sortasi dan grading buah-buahan. Pada produsen buah melakukan berbagai perlakuan pematangan buah untuk memperoleh kematangan yang seragam. Salah satunya mereka menggunakan karbid. Pertanyaan, mengapa karbid dapat mempercepat proses pematangan buah? Pematangan buah menggunakan karbid memang sangatlah ampuh dan cepat. Namun di beberapa negara, penggunaan karbid ini sudah dilarang. Karbid atau yang sering kita jumpai ialah kalsium karbida CaC2, merupakan kristal yang diproduksi dari batuan kapur yang dipanaskan pada temperatur sangat tinggi bersama dengan kokas atau material dari pemanasan batu bara atau minyak bumi. Salah satu sifat dari karbid ialah bereaksi ekstrim dengan air menghasilkan panas. Berikut reaksi dengan air. Nah, pada saat reaksi dengan air ini akan dihasilkan senyawa kimia asetilen atau etuna yang merupakan agen pematangan buah. Reaksi ini juga terjadi secara perlahan dengan uap air di udara. Sebenarnya, agen pematangan buah yang sangat dikenal dan digunakan secara komersial ialah gas etilen. Namun, asetilen juga dapat melakukan fungsi yang sama. Asetilen dari karbid dapat mempercepat pematangan buah. Seluruh prosesnya hampir sama, kecuali agen pematangannya bukan etilen, melainkan asetilen. Jadi, keberadaan asetilen di udara akan direspon oleh buah-buahan, kemudian sel-sel pada buah akan memasuki fase pematangan buah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses perubahan warna pada buah yang belum matang menjadi matang? Nah, semuanya diawali oleh senyawa kimia yaitu etilen. Secara alami, setiap buah-buahan memiliki gen khusus yang fungsinya untuk mencegah pematangan buah. Ketika memulai proses pematangan, tanaman akan mengeluarkan gas etilen sebagai sinyal pertama dimulainya proses pematangan. Tanaman juga memproduksi etilen ketika temperatur meningkat, pH berubah atau
ada terluka. Hal ini membuat perkembangan buah yang tidak normal. Pernah lihat buah yang sudah merah, tetapi isinya masih keras, atau buah yang terluka, kemudian matang tidak sempurna? Ini karena etilen diproduksi secara tidak normal. Di dalam proses pematangan buah yang umum akan diproduksi banyak hormon atau enzim. Berikut 3 di antaranya ialah: yang pertama amilase, yang mengubah serat menjadi gula, hingga menimbulkan rasa manis. Yang kedua, pektinase, yang menguraikan pektin hingga tekstur buah menjadi empuk. Dan yang ketiga, hidrolase, yang mengubah klorofil dalam sel kulit buah menjadi antosianin yang warnanya kuning. Perubahan warna pada buah ketika matang sudah bisa dipastikan terjadi akibat dari hidrolase yang mengubah sejumlah klorofil pada sel kulit buah menjadi antosianin. Jadi, selain gas etilen, ternyata buah-buahan juga merespon gas asetilen sebagai agen pematangan buah. Perbedaan dari keduanya ialah etilen memiliki ikatan rangkap 2, sedangkan gas asetilen memiliki ikatan rangkap 3. Nah, gas asetilen dapat diproduksi dengan mudah dari karbit. Baik, sekian penjelasan terkait materi pada praktikum pertama kali ini. Baik, kita lanjut pada praktikum pematangan buah dengan menggunakan kalsium karbida CaC2. Tujuan praktikum kali ini adalah: yang pertama, mengetahui dapat tidaknya pematangan buah dipacu dengan gas pematang buah atau karbit. Yang kedua, membandingkan kecepatan pematangan buah dengan berbagai konsentrasi karbit yang diberikan. Yang ketiga, membandingkan mutu buah dari berbagai konsentrasi karbit yang diberikan. Berikut merupakan bahan dan alat yang digunakan pada praktikum, yaitu untuk bahan buah pisang 8 sisir dengan tingkat kematangan cukup tua tetapi masih hijau, kemudian buah jeruk 4 kg yang masih hijau, kemudian kalsium karbida atau karbit 500 gram. Alat yang dibutuhkan: 1 kardus karton 12 buah, 2 kertas karton, 3 kertas label, 4 timbangan, 5 kain, dan 6 selotip. Berikut prosedur kerjanya. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk setiap kelompok, gunakan 4 kardus karton. Berikut perlakuan pertama dengan menggunakan buah pisang tua tetapi masih hijau. Perlakuan yang pertama yaitu K0, kontrol, artinya tanpa ada perlakuan penambahan karbit. Yang kedua, K1, penambahan karbit 1%, K2, penambahan karbit 2%, K3, penambahan karbit 3%. Perlakuan menggunakan karbit dari persen berat bahan atau berat pisang. Masing-masing dimasukkan ke dalam kardus karton dan ditutup. Masukkan kertas koran pada bagian atas buah setiap kardus. Kemudian untuk perlakuan kedua, menggunakan buah jeruk, di mana K0 adalah kontrol, buah jeruk yang disimpan tanpa menggunakan karbit. Kemudian K1 menggunakan karbit 1%, K2 menggunakan karbit 2%, K3 menggunakan karbit 3%. Perlakuan menggunakan karbit dari persen berat bahan atau berat jeruk.
masing-masing dimasukkan ke dalam kardus karton dan ditutup. Masukkan kertas koran pada bagian atas buah setiap kardus. Kemudian untuk perlakuan yang ketiga, menggunakan buah pisang tua tetapi masih hijau, di mana K0 merupakan kontrol. Nah, pada kondisi ini, pisang tanpa karbit ditutup dengan kain. Masukkan dalam kardus dan tutup rapat. Kemudian K1, satu sisir pisang tanpa penambahan karbit ditutup pada kain basah. Masukkan dalam kardus dan tutup rapat. K2, satu sisir pisang ditambah 20 gram karbit tanpa ditutup kain. Masukkan dalam kardus dan tutup rapat. K3, satu sisir pisang ditambah dengan 20 gram karbit ditutup dengan kain basah. Masukkan dalam kardus dan ditutup rapat. Dan jangan lupa beri label pada setiap perlakuan. Kemudian, pengamatan. Pengamatan dilakukan sejak hari pertama hingga 5 hari berikutnya. Dan pengamatan yang dilakukan yaitu perubahan warna, kemudian yang kedua perubahan tekstur, yang ketiga perubahan aroma, keempat perubahan berat. Kemudian analisis kimia yang akan kita lakukan yaitu analisis pH, analisis vitamin C, dan analisis padatan terlarut. Untuk analisis pH menggunakan kertas lakmus atau indikator universal, di mana indikator pH universal adalah sebuah kertas dengan beberapa warna yang digunakan untuk mengukur nilai pH sebuah larutan. Indikator universal juga dilengkapi sebuah skala perubahan warna yang menunjukkan warna perubahan kertas pada pH 0 hingga perubahan warna pada pH 14. Untuk menentukan kandungan vitamin C pada sampel buah yang sudah kita amati setiap harinya, menggunakan metode titrimetri. Penetapan dengan metode titrimetri merupakan penetapan dengan metode prosedur analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran jumlah larutan titran yang bereaksi dengan analit. Metode titrasi iodium. Titrasi yang lain dapat dilakukan adalah titrasi iodium. Metode ini paling banyak digunakan karena murah, sederhana, dan tidak memerlukan peralatan laboratorium yang canggih. Titrasi ini memakai iodium sebagai oksidator yang mengoksidasi vitamin C dan memakai amilum sebagai indikatornya. Nah, kemudian untuk padatan terlarut menggunakan alat refraktometer, di mana refraktometer adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut, misalnya sampel gula, garam, atau protein. Prinsip kerja dari refraktometer sesuai dengan namanya adalah dengan memanfaatkan refraksi cahaya. Konsentrasi bahan terlarut sering dinyatakan dalam satuan Brix atau persen yang merupakan presentasi dari bahan terlarut dalam sampel. Berikut perubahan-perubahan fisik yang dihasilkan pada penggunaan karbit. Contohnya pada perlakuan pertama, pada buah pisang dengan penggunaan karbit 1%, buah pisang masih kelihatan hijau. Kemudian 2% buah pisang sudah mulai menguning. Dan 3% buah pisang sudah menguning, bahkan timbul berwarna bintik-bintik kecoklatan sampai kehitaman. Perlakuan pada buah jeruk dengan menggunakan karbit. Buah jeruk sudah mulai
menimbulkan warna kuning. Sedangkan zat klorofilnya sudah terdegradasi. Kemudian ini menggunakan karbit pada perlakuan kain basah dan kain kering. Buah pisang juga mengalami perubahan, mengalami penguningan, kemudian mengalami pencoklatan, dan mengalami penghitaman. Baik, mungkin sekian penjelasan atau tutorial untuk praktikum pertama pada pematangan buah dengan menggunakan kalsium karbida atau karbid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.